Koko lanjutin ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, pertanyaan keempat. A small ball of mass M, sebuah bola dengan massa M, is falling vertically, jatuh secara vertikal, while being acted upon by resistance directly proportional to its speed v. Jadi ada bola masanya M, bola ini jatuh. Waktu dia jatuh ada resistance. Resistance-nya proportional to its speed. The magnitude of the resistance is kV, where K is the proportionality constant. After sufficient time, the ball speed becomes constant. Pertanyaannya, what is the magnitude of the work done by the resistance per unit time after the ball speed become constant? Jadi kalau Koko ilustrasiin dia punya free body diagram, ada suatu bola, bola ini punya weight. Weight-nya udah pasti mg. Terus ada resistance. Resistance-nya adalah kV. Saat speed bolanya konstan, berarti net force-nya pasti equal to 0. Dengan kata lain, mg pasti equals to kV. Kita punya suatu persamaan di sini. Koko diamin dulu persamaannya, kita belum tahu akan pakai persamaan itu buat apa. Nah, yang ditanya adalah work done by resistance per unit time. Work done bisa dihitung dengan cara change in energy, delta energy. Nah, dalam konteks soal ini, energi yang berubah adalah gravitational potential energy. Kinetic energinya nggak berubah karena speednya constant. So, there is no change in kinetic energy. Jadi work done-nya Koko boleh anggap sebagai delta gravitational potential energy. Nah, gravitational potential energy bisa dihitung nilainya dengan cara M kali G kali H. M kali G kali H. Kemudian yang ditanya adalah work done per unit time. Work done per unit time itu adalah power. Jadi power equals to work done per unit time. Work done-nya mgh over T. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu height over T, distance over time itu adalah speed. Jadi kita punya power adalah m times g times speed. Tinggal dilihat di pilihannya, semua pilihan nggak ada variabel v. Jadi v-nya kita harus substitute. Dari mana? Udah pasti dari persamaan pertama. V equals to mg over k. Substitute ke kita punya expression mg times mg over k. Maka kita akan dapat mg squared over k. Atau jawabannya nomor 3. mg squared over k. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 soalnya bilang di gambar berikut ada dua objek. Yang pertama masanya M kecil, yang kedua masanya M besar. Kedua objek ini mula-mula at rest. Jadi keduanya kecepatan mula-mulanya 0. At the start line on a smooth horizontal surface. Jadi mereka at rest, mereka diam. Next, berikutnya A and B are pulled. A dan B ini ditarik sampai ke garis finish dengan gaya yang sama, with the same force F. Sampai ke garis finish. Berarti mereka akan menempuh distance yang sama. Let us denote the magnitude of the momentum of A and B at the instant they reach the finish line as PA and PB. PA sama PB itu adalah momentum. Pertanyaannya, berapakah perbandingan dari PA over PB? Kita udah tahu formula dari momentum adalah mass times velocity. Dengan kata lain, Koko harus bisa hitung velocity A itu berapa at the finish line, kemudian velocity B at the finish line itu berapa.
Kita tahu force. Karena kita tahu force, kita bisa hitung acceleration. Force equals to m times a. Maka acceleration adalah force over m. Ini untuk benda pertama. Jadi benda yang A, accelerationnya adalah force over m. Benda yang kedua, karena masanya berbeda, pasti accelerationnya berbeda. F over capital M. Kita tahu acceleration, kita tahu initial speed, kita tahu distance, kita pengen cari final speed. Tinggal pakai formula kinematics. V square equals to U square plus 2AD. Initial speednya sama-sama 0, jadi ini nggak ada pengaruhnya. Kita akan dapat V square equals to 2 times A times D. Dengan kata lain, speed adalah square root of 2AD. Dari sini kok bisa tahu speed of A. Speed of A berarti square root 2 times acceleration of A, F over M times D. Speed of B kita juga bisa dapat 2 times F over capital M times D. Nah, setelah kita dapat velocity, kita bisa cari momentum. Langsung aja bandingin momentumnya. Momentum of A, momentum of B. Momentum itu mass of A, M kecil, dikali velocity. 2F over M times D. Momentum of B berarti capital M, 2F over M times D. Cancel semua besaran yang sama, 2FD, 2FD. Koko akan dapat M times root 1 over M. Ini kalau dihitung kita akan dapat 1 over. Tahu Koko hitungnya gini aja. Root M-nya kita masukin ke dalam root ya. Jadinya M square. Over M divided by capital M square over M. Ini bisa dicoret 1. Hasil akhirnya kita akan dapat root M over M. Jawaban kita nomor 4. Sekarang kita akan masuk ke nomor 6. As shown in the figure below, seperti pada gambar berikut, satu ujung of a lightweight inelastic string yang panjangnya 1 meter is fixed in place. Jadi satu ujung dari tali yang inelastic dan ringan itu ditempatkan di suatu titik fix. Titik fixnya itu ada di tengah-tengah lingkarannya. Kalau kalian lihat gambar. And the other end, dan ujung yang lain, is connected to a weight with a mass of 1 kg. Ujung yang lain kita ikatkan atau hubungkan dengan massa, suatu massa yang masanya, suatu beban yang masanya 1 kg. The weight is made up to undergo circular motion in a vertical plane. Benda ini akan bergerak melingkar di bidang vertikal. The weight speed at the highest point is 4 meter per second. Highest point-nya di P, speed-nya dia kasih tahu. Kemudian assume that the magnitude of the acceleration due to gravity is 9.8. Gravity-nya dia bilang 9.8 meter per second square. Pertanyaan dia, what is the magnitude of the tension in the string at the instant when the weight passes through P? Kita mau cari tension dari string di titik P. Jadi anggap ini weight kita. Pertama, Koko akan gambar free body diagram at point P. Gaya apa aja yang bekerja di titik P. Yang pertama udah pasti ada weight directly downward. Selain ada weight, ada tension. Tensionnya juga vertically downward.
Nah, karena cuma ada dua gaya yang bekerja pada objek kita udah bisa lakukan atau hitung dia punya centripetal force. Centripetal force equals to mv square over r. Centripetal force-nya provides by mg sama t. Mg sama t ini dua-duanya mengarah ke pusat lingkaran. Jadi centripetal force-nya provided by mg sama t. Mg plus t equals to mv square over r. Tensionnya kita bisa ketemu. mv square over r minus mg. M-nya kita tahu, mass-nya 1, V-nya 4, square over R, R-nya 1, minus M, M-nya 1, times G, 9.8. Kalau dihitung sedikit, kita akan dapat 16 minus 9.8. Ketemunya 6.2 Newton. Answer kita yang A, atau yang pertama. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini udah masuk ke section kedua. Jadi kemarin sebelumnya kita udah lihat section pertama. Di section pertama ini ada 6 soal. Nah ini ya, di section pertama ada 6 soal. Sekarang kita lanjut ke section kedua. Nah, setiap section ini berbeda topiknya. Jadi kalau section pertama ini sepertinya tentang Newtonian physics. Section kedua ini nanti tentang thermal physics. Nanti ada section ketiga, ada section keempat, dan ada section kelima. Soalnya ngomong ice of 100 grams. Jadi ada massa 100 gram at minus 20 degree. Suhu mula-mulanya min 20 derajat Celcius. Is placed in thermally insulated container. Diletakkan di suatu kontainer yang terisolasi secara thermal. Artinya tidak bisa heat nggak bisa keluar dari kontainer ini. At constant pressure. Pressure-nya juga constant. And is heated for 50 minutes at a rate of 10 joule per second. Ada heater ini punya rate-nya adalah 10 joule per second. 10 joule per second, terus dinyalakan selama 50 menit. Time-nya 50 menit. 50 menit ini, kok langsung jadiin second, itu 3000 second. The specific heat of ice itu 2.1 joule per gram Kelvin. Ada specific heat of ice. Heat of fusion of ice segini. Specific heat of water 4.2. Heat of vaporization itu 2.3 times 10 to the power of 3. Jadi dia kasih kita info semua konstanta yang dibutuhkan. Pertanyaannya, dari grafik berikut, yang mana yang menunjukkan perubahan dari temperatur terhadap waktu. Perubahan temperatur terhadap waktu. Karena kita panaskan menggunakan heater, kita bisa hitung dulu heat supplied by the heater. Jadi pertama Koko akan hitung heat supplied-nya berapa. Heat supplied. Dari informasi heater kita bisa hitung. Heaternya 10 joule per detik. Dia punya rate. Kemudian digunakan selama 3000 detik. Jadi heat supply-nya udah pasti 1000 joule per detik dikali 3000 detik. Kita akan dapat 30.000 joule. Jadi kita akan supply heat sebesar 30.000 joule. Nah, heat yang kita supply ini akan digunakan untuk mencairkan si es. Setelah itu meningkatkan temperatur si es, dan kalau masih cukup akan digunakan untuk menguapkan airnya. Jadi kita harus hitung dulu berapa heat yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur es dari min 20 sampai 0.
Jadi yang pertama, kita hitung dulu heat yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur es dari suhu mula-mula min 20 sampai 0. Nanti kalau masih ada yang tersisa, heat itu akan digunakan untuk mencairkan es ini. Kita akan hitung lagi nanti berapa heat needed untuk mencairkan si es. Untuk meningkatkan temperatur, kita bisa hitung heatnya dengan menggunakan MC delta T. Mass-nya 100, specific heat capacity of ice 2.1, delta T-nya 20, min 20 sampai 0 ya, 20. Kalau dihitung, kita butuh sebesar 2,1 kali 100 kali 20, 4.200 Joule. Nah, berarti masih cukup. Semua es akan mencair. Kita punya 30.000 Joule. Dipakai 4.200 Joule untuk mencairkan es. Jadi masih ada heat yang tersisa sebesar segini. Jadi ini remaining-nya ya. Remaining heat-nya 25.800 Joule. Jadi sekarang Koko sudah tahu, semua esnya pasti akan mencair. Sekarang kita lanjutin ke tahap kedua. Koko akan hitung berapa banyak heat yang dibutuhkan untuk... Oh, tadi salah ya, statement Koko salah. Bukan semua es mencair. Tapi Koko ulang sedikit. 4.200 ini adalah heat yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari min 20 sampai 0. Artinya, heat yang kita miliki, yaitu 30.000 Joule, cukup digunakan untuk meningkatkan temperatur dari min 20 sampai 0. Sekarang kita punya es yang suhunya 0. Nah, step kedua, kita akan hitung berapa heat yang dibutuhkan untuk mencairkan seluruh es itu. Q equals to M times L. Mass-nya 100. Latent heat of fusion-nya itu 3,3 kali 10 pangkat 2. Kalau Koko hitung lagi, 33.000 Joule. Nah, artinya apa? Dibutuhkan heat sebesar 33.000 Joule untuk membuat semua es kita melting. Sedangkan heat yang tersisa kita itu tinggal 25.800. Yang dibutuhkan 33.000. Artinya apa? Kita punya es tidak mencair semuanya. Jadi proses melting tidak terjadi sepenuhnya. Karena kita punya heat yang tersedia itu sudah lebih kecil daripada heat yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, gambar yang paling tepat itu nomor 2. Ini increase temperature-nya, bagian yang miring. Increase temperature. Kalau Koko lengkapin, ini 0 derajat Celcius. Garis lurus inilah kurva proses melting. Nah, meltingnya selesai. Sampai di melting, heat kita udah habis. Jadi nggak bisa di increase temperature lagi untuk water. Karena es kita belum sepenuhnya jadi water. Jawaban yang benar ada di nomor kedua. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua dari section kedua. Soalnya bilang, gambar di bawah ini menunjukkan suatu gas ideal. Jumlah dari substannya N-mol. Jadi ada N-mol gas ideal, enclosed inside a cylinder by a smoothly moving piston with cross-sectional area S. The piston is attached to a horizontal spring constantnya K, and the spring's other end is fixed in place. Seperti pada gambar ya, jadi sambil lihat ke gambar. Initially, the gas has absolute temperature TO. Temperatur mula-mulanya TO, and its pressure is equal to atmospheric pressure PO. Tekanannya PO. And the spring is at its natural length. Springnya ada di panjang naturalnya. Next, kemudian,
a heater inside the cylinder, ada heater di dalam silinder ini, is used to heat the gas, digunakan untuk memanaskan gas. Changing the absolute temperature of the gas to TO plus delta T. Jadi waktu kita panaskan, temperaturnya berubah dari TO menjadi TO plus delta T. Initially-nya kan TO. Temperaturnya berubah. As a result, the gas expands and the piston moves the distance delta X. Pistonnya nanti bergerak ke kanan sebanyak delta X. Katakanlah itu pistonnya. Delta X. Otomatis springnya nanti akan terkompres sebanyak delta X. Springnya akan berkurang panjangnya atau terkompres sebesar delta X. Denote the molar specific heat of denote the molar specific heat of the gas at constant volume as Cv. The cylinder and the piston are made of thermally insulated material. Jadi nggak ada heat loss di sini. There is no exchange of heat between the gas and the environment. Ini semua soalnya. Pertanyaannya sekarang, what is the quantity of heat applied to the gas? Berapa besar heat yang di-applied to the gas? Kita mau cari total heat by the heater, kurang lebih kayak gitu. Heatnya berapa sih? Nah, kalau Koko baca soal ini, atau kalau kalian lihat soal ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi heat supply. Jadi heat supply ini mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, dia kasih tahu kita info specific heat of the gas at constant volume, Cv. Artinya sebelum pistonnya sempat bergerak, kita supply heat tapi pistonnya belum bergerak. Artinya volumenya masih konstan. Artinya lagi, heat yang kita supply ini digunakan untuk mengubah internal energinya. Jadi yang pertama, heat ini ada hubungan dengan internal energy. Internal energy ini saat volumenya masih konstan. Jadi Koko kasih keterangan delta U ini proses pertama yaitu constant volume. Kemudian setelah delta U, heat juga digunakan untuk setelah kita panaskan lebih lama, pistonnya nanti akan bergerak sebesar delta X. Berarti heatnya digunakan untuk membuat pistonnya bergerak sejauh delta X. Dalam konteks ini, kita sebut work done by gas. Work done by gas. Work done by gas ini terjadi untuk constant pressure. Jadi kenapa pistonnya bergerak? Untuk menjaga constant pressure di dalam kita punya silinder. Jadi kalau pistonnya nggak bergerak, pressure-nya pasti increase. Kalau pistonnya bergerak, artinya apa? Pressure-nya nanti constant. Jadi yang kedua ini constant pressure. Yang ketiga, ketika pistonnya bergerak ke kanan, spring maksudnya, waktu pistonnya bergerak ke kanan, springnya terkompres. Artinya heat yang kita berikan juga digunakan untuk menekan pegas. Jadi ini harus ditambah lagi dengan elastic potential energy. Nah, inilah persamaan yang kita akan pakai. Jadi basically ini sebenarnya conservation of energy. Jadi heat supplied yaitu Q digunakan untuk yang pertama increase internal energy at constant volume. Yang kedua digunakan untuk work done by the gas atau untuk menekan pistonnya. Yang ketiga untuk menekan pegasnya yaitu elastic potential energy. Tinggal disubstitusi semua persamaannya. Change in internal energy at constant volume, itu formulanya N times Cv times delta T, plus work done by gas, P delta V, pressure dikali change in volume, elastic potential energy, setengah K extension square.
and CV delta T plus PO times change in volume ya. Change in volume itu adalah surface area dikali delta X. Jadi seperti luas alas kali tinggi kayak gitu. Surface area, luas alas dikali perubahan ketinggiannya. Itulah change in volume. Plus setengah K, extension of the spring itu sama, delta X juga. Nah inilah jawaban kita. Kalau dilihat, pilihan yang tepat itu ada di poin kelima. Ini soal kedua dari section yang kedua. Kita lanjut ke soal ketiga dari section kedua. Di soalnya, dia kasih kita informasi a certain quantity of a monoatomic ideal gas. Suatu monoatomic ideal gas is enclosed in a cylinder with a smoothly moving piston. Diletakkan atau ada di dalam suatu silinder. Silindernya mempunyai piston yang bisa bergerak. And the state of the gas is changed in the path ABCA as shown in the PV diagram below. Di dalam piston itu gasnya akan berubah. State-nya itu mengikuti siklus ABCA seperti pada gambar. The gas absorbs heat only during proses CA. Gas kita menerima heat hanya di proses C ke A aja. Pertanyaannya, what is the thermal efficiency of this cycle? Apakah efisiensi dari siklus kita? Efisiensi itu adalah work done dibagi total heat yang masuk ke gas itu. Atau kalau Koko tulis dulu formulanya, efisiensi adalah work done by gas dibagi heat supplied, Q supplied, dikali 100%. Nah, Q supplied-nya, heat yang disupplied ke gas itu cuma di proses CA. Jadi nanti kita akan hitung Q dari proses C ke A itu berapa. Itulah Q supplied-nya. Sedangkan untuk work done, usaha, kalau kita punya siklus dari suatu gas ideal, work done by gas itu bisa dihitung dengan area dari siklusnya. Jadi pertama Koko akan hitung dulu work done. Work done itu adalah area. Jadi hitung aja area ini. Bentuknya segitiga, luas segitiga adalah setengah kali alas, alasnya AC, kali tinggi, tingginya AB. Setengah dikali AC, AC itu 1/4 V0, 1/4 VO kali AB. AB ini adalah 1/4 PO, 1/4 PO. Nah inilah work done by the gas-nya. 1/16, 1/32. PO, VO. Kita sudah punya info work done by the gas. Ini di keep dulu. Sekarang kita akan hitung heat supplied by the gas di proses CA. Heat supplied hanya di proses CA aja. Jadi sekarang Koko akan lihat proses CA. C2A. Proses dari C2A itu adalah proses isobaric. Pressure-nya konstan. Kalian bisa lihat di kurvanya. C2A pressure-nya konstan. Jadi ini proses isobar. Untuk menghitung Q supplied dari proses isobar, untuk menghitung Q-nya, kita bisa pakai hukum pertama thermodynamics. U change in internal energy equals to Q plus work done. Change in internal energinya kita sudah tahu. Atau kalian harus ingat ya, change in internal energy untuk monoatomic ideal gas itu adalah 3/2 NR delta T. 3/2 NR delta T
sama dengan Q-nya kita mau cari. Work done-nya bisa dihitung. Work done untuk proses isobarik itu adalah P kali delta V. P-nya P0 kali delta V. Delta V-nya adalah perubahan tekanan dari C ke A, yaitu 1/4 V0. Nah, yang kita harus ingat-ingat adalah dari C ke A, volumenya meningkat. Aku tulis di bawah sini sedikit. From C to A, volumenya increase. Kalau volumenya increase, berarti work done by gas. Work done by the gas atau the system. Nah, kalau work done by the gas atau the system, maka kita punya konvensi tanda untuk work done itu adalah negatif. Work-nya itu negatif. Jadi di sini, Koko harus tambahin simbol minus. Ini konvensi tanda untuk gas ideal. Atau untuk hukum pertama thermodynamics. Jadi Q minus sebenarnya. Kenapa minus? Karena work done by the gas. Berarti Koko akan dapat Q-nya adalah, kita sambung di sini sedikit. Q adalah 3/2 NR delta T plus ya, karena P0 1/4 V0-nya Koko pindahin ke sebelah kiri. Karena di sana ada minus, dia akan jadi plus. 1/4 P0 V0. Nah, kita tinggal ubah NR delta T menjadi in terms of P0 V0 supaya nanti bisa dijumlahkan. Ingat-ingat untuk gas ideal, PV itu adalah nRT. Jadi NR delta T boleh diganti menjadi delta PV tambah 1/4 POVO 3/2. Tinggal dihitung perubahan P kali V dari proses C ke A. Dari C ke A, akhirnya ada di A ya, berarti yang A dulu, berarti P0 V0 dikurang yang C, 3/4 P0 V0 atau P0 kali 3/4 V0 tambah 1/4 POVO. Kalau Koko simplify, kita akan dapat 1 dikurang 3/4, 1/4, 3/2 kali 1/4, 3/8. 3/8 POVO tambah 1/4 POVO. 3/8 tambah 1/4 itu 5/8. Nah, inilah heat supplied-nya. Inilah heat supplied to the gas. Setelah kita dapat semua info itu, kita tinggal cari efisiensi. Efisiensi itu adalah work done. Tadi work done-nya adalah 1/32. Tadi di awal kita udah hitung. 1/32 P0 V0 dibagi 5/8 P0 V0. Kalau Koko hitung 1/32 dibagi 5/8, kita akan dapat jawabannya 1/20. Kalau dalam persentase ya kita tinggal kaliin 100% lagi. 1/20 kali 100% itu 5% ya. Atau jawabannya ya 1/20. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga dari section kedua.